Kalau mudah-mudahan beliau sembuh ya, karena itu di kotaknya kan dituliskan untuk anak yatim dan penyakit hernia. Ketika saya tanya, Pak, yang sakit hernia siapa? Ya saya. Oh, mudah-mudahan beliau sembuh ya Allah. Amin. Terus yang yatim piatunya siapa? Ya cucu saya, karena ibu bapaknya sudah tidak ada. Nah, itu adalah sebuah alasan ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun percaya dan memanggilnya Pak Haji. Anda mungkin tidak akan percaya kalau misalnya pengemis buta itu istrinya bisa lebih dari 2. Wow. Dan mereka diperebutkan ya. Itu kalau pengemis yang cacat itu diperebutkan. Kenapa? Karena penghasilannya besar. Perdagangan. Iya. Nah, ini adalah Kaget. kita ternyak ya. Iya. Uang yang berputar di pengemis pun itu bukan sedikit ya. Dalam 1 tahun bisa mencapai 17 miliar. Bisa kurban. Jangan lupa kurban ya. 17 miliar ya. Itu ada di tangan pengemis 17 uang miliar? Gitu. Iya. 17 M. 17 miliar. Kalau itu hitungan penghasilannya 20.000 sehari. 20.000 sehari. Kalau sekarang kayak gini, kalau bicara tempat tinggal mereka di mana, kontraknya di mana? Kalau untuk kontrakan rumahnya mereka paling ukuran 2x2 lah ya, kecil. Bagusan kene kurung manuk lah. Kurung manuk. Ya, dengan mereka tapi itu isinya bisa 4, bisa 5, bisa 6. Mereka juga tidak butuh tidur untuk berbaring kalau mau bulan Ramadan itu karena padatnya. Mereka cukup tidur dengan duduk juga. Saking padatnya ya. Nah, ini yang kalau di kawasan yang pemilik rumahnya pun sebenarnya tadinya dia juga mengemis. Setelah tidak mengemis ya kontrakan rumah ke pengemis lagi. Nah, itu. Karena pasti bayar kontrakan gitu. Unik. Kalau di kawasan itu malahan ada pengemis yang bisa menghasilkan anak-anaknya semuanya sarjana, punya anak pas sarjana semua, ada yang tentara, yang PNS malah semuanya. Nah, dia masih saja ke jalan. Ketika saya tanya, "Bu, kenapa Ibu harusnya berhenti?" "Enggak, aku mah nggak akan berhenti atuh Ambu." "Kenapa?" "Karena saya rindu jalan." Anaknya pun sudah nggak bisa apa-apa gitu, sempat nangis-nangis nih anak-anak. Nah, itu ya. Jadi itu adalah cara-cara mereka mengemis. Lalu perilaku keberagamaannya seperti apa? Nah, yang saya temukan itu adalah itu tadi, di antara mereka ada yang menggunakan minyak wangi ya. Minyak wangi itu harganya 1 juta misalnya sebotol gitu. Nah, supaya pengasihan ya, kalau di kita ada pengasihannya. Ada juga yang pakai jangjawokan ya, ada yang mengamalkan bismillah, ada mereka juga yang namanya tirakat ya. Apa tirakat? Tirakat itu puasa ya, puasa ada yang tirakatnya boleh puasa tapi tidak pakai garam misalnya, di semuanya dingin. Emang boleh? Iya kan, nggak usah diukur sama Muhammadiyah atuh. Jangan diukur sama ya, itu penilaian kita ini yang selalu salah teh ulah disebut bid'ah dah itu. Nah, itulah cara perilaku keberagamaannya seperti itu. Iya. Jangankan pengemis kan, pelacur juga pakai asihan atuh. Apa asihan teh? Iya, asihan silegeterep pelamelina. Malah dilanjutin, nggak ngerti silegeterep. Jadi asihan-asihan yang dibaca ya, yang dibaca oleh mereka itu yang dikasih oleh dukunnya. Ada yang bismillah saja sudah. Tuh ada yang ditulisan ya, itu disimpan. Ada juga yang pergi berziarah Wali Songo, membawa airnya. Itu cara-cara mereka ya. Kita terlepas sih, saya terlepas dari dia melaksanakan. Kalau sholat seperti itu rata-rata. Nah, sedikit saya ingin bercerita, ada seorang pengemis yang namanya
Itu orang pertama yang saya datangi, itu namanya. Biasanya dia kalau di Masjid Agung, biasanya diamnya di depan Masjid Agung, ya. Dia sudah dari usia 3,5 tahun itu sudah menjadi pengemis. 3,5 tahun Balita sampai dia usianya sekarang 45 tahun ketika bertemu dengan 43? saya. Iya. 43. Apanya? 43 tahun? 45 lah kalau sekarang mah. Okay. Ha, 45. Dia sudah kehilangan daya ciumnya ya. Jadi dia sudah tidak bisa mencium mana harum, mana bau saking lamanya di jalan. Ya Allah. Dia kehidupannya tidak seindah yang orang bayangkan. Tidak menganggap bahwa pengemis itu kaya-kaya. Dia bahkan kategorinya adalah pengemis yang paling miskin, kalau boleh dikatakan. Itu penduduk asli ya. Penduduk asli paling miskin. Rumahnya aja di dalam kuburan. Amun maut tinggal ngalungkeun. Kuburan gimana? Kuburan, makam. Dia iya, diamnya di situ. Enggak, ada rumah di situ misalnya nih makam. Nih ada rumah ya. Itu kontrak juga, bukan tidak bayar. Dikontrakan. Jadi pengen tahu harganya berapa? Murah, 350 kalau mau. Kalau mau tuh ya punya rumah sendiri. Amin Ambu doain. Amin. Itu ya. Jadi itu ini sekarang alhamdulillah sudah berhenti ya. Sudah berhenti, dia mulai berdagang kecil-kecilan. Nah, sekarang ngasuh cucu cenah. Dia sudah menghentikan kegiatan ke jalannya. Biasanya dia ngantar suaminya karena suaminya masih di jalan ya, karena hanya setelah kena razia ya, dia terancam kan kalau dia dirazia lagi itu tuh sudah tidak bisa balik lagi ke rumah. Di penjara ya? Iya, sudah dianggap kriminal, pidana ya. Itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana kehidupan pengemis yang sebenar-benarnya ya, kalau dilihat dari keberagamaannya. Jadi keyakinannya mereka sangat yakin, sebagian dari mereka meyakini bahwa takdirlah yang membuat mereka menjadi pengemis. Jadi kalau sudah dia mengatakan takdir, seakan-akan itu sudah tidak mungkin dirubah lagi. Gitu. Jadi ada keyakinan itu. Ada juga yang merasa bahagia. Saya bahagia oleh Allah dibeginikan. Nah, kalau kita mah bahagia sama Allah dikayakan kan gitu. Iya. Dia mah enggak, ada dia yang bahagia. Saya sangat bahagia dibeginikan oleh Allah. Tapi dia enggak sholat. Kalau secara itu enggak sholat. Ya itu karena banyak alasannya. Kalau yang begitu ya kotor, malu ke masjid, bisa diusir di masjid dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau misalnya di ini Ambu kan pernah ke sana, terus Ambu pernah ngomong nggak sih sama pengemisnya itu, terus langkah apa sih yang bakal mereka lakukan gitu? Apa mereka bakal punya kedepannya mau jadi apa gitu maksudnya? Iya. Tetap pengemis sebagian aja. Dari mereka itu sebenarnya punya keinginan untuk berhenti ya. Iya. Ada keinginan, ada beberapa orang di sana. Dan ketika saya memberikan memberikan pelatihan ya terhadap mereka, ternyata yang daftar itu hampir 27. Pelatihan pengemis? Pelatihan, ya. Bukan pelatihan pengemis, kita memberikan pemberdayaan. Pemberdayaan. Kalau pelatihan pengemis mah tuh Ambu kayak jadi mohon maaf Ambu Inten gak fokus. Oh, jadi pelatihan pemberdayaan terhadap mantan pengemis ya, karena mereka ada sebagian yang sudah berhenti di ya. Sunan Ambu alhamdulillah ya, Sunan Ambu yang melakukannya. Ambu di jalan apa Ambu? Di Jalan Laswi. Jalan Laswi nomor 29. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ikut memberdayakan juga kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mau jadi yang saat ini masih menjadi pengemis tapi pengen hijrah ke arah yang lebih baik, teman-teman bisa langsung datang ke Jalan Laswi nomor 29 di Sunan Ambu. Tapi Ambu sampai saat ini, sampai 2020 ada berapa agen ya? Ada berapa orang nih yang ikut sama misinya Ambu untuk memberdayakan anak-anak mahasiswa terutama ya? Kalau terutama anak mahasiswa hampir 100 orangan lah ya. Mereka yang sudah ikut turun, ikut bantu. Ya setelah sarjana mereka kan punya keputusan sendiri ya. Kita juga tidak bisa memaksakan, tapi masih ada kawan-kawan kita yang masih aktif di yayasan. Artinya mereka
sewaktu-waktu bisa ikut mengajar, karena kebetulan di yayasan saya juga membuka mengaji ya untuk anak-anak santri sekitar. Oh, Masya Allah. Ya, kita juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan ya, pelatihan keagamaan bukan hanya kepada pengemis. Kebetulan saya di ranah marginal ya, artinya masyarakat yang terpinggirkan. Siapapun bisa ikut yang termasuk marginal ya. Misalnya kita juga pernah memberikan pembinaan kepada anak-anak di Sukamiskin. Kemudian kita juga pernah memberikan bagaimana mengajar, belajar sholat ya, belajar sholat dan membandingkan jenazah terhadap LGBT ya, yang sudah mulai ingin ke jalan yang lebih baik. Kemudian kita juga memberikan pembinaan kepada secara pendampingan ya terhadap waria-waria yang sudah menuju ke jalan, insya Allah ke jalan yang benar. Jadi itu ya. Kalau para mantan pengemis ini tetap tidak saya lepaskan, jadi tetap dalam pembinaan. Nah, masa COVID-19 ini juga saya yang memberikan coba ke teman-teman yang mengemis di Sukajadi tidak ke jalan. Nah, maka saya ambil botin. Kenapa botin? Karena botin sangat berpengaruh. Botin itu apa? Botin itu jadi botin itu seorang yang tadi yang saya katakan bahwa beliau itu memberikan penerangan. Jadi bisa dikomunikasikan. Ketika saya ingin komunikasi dengan mereka, saya akan minta teh botin ya. Ya, teh botin sekarang alhamdulillah dia mengurus masjid ya, ibadahnya bagus gitu. Sekarang dia juga sudah bisa ikut senam dengan ibu-ibu ini yang luar biasanya ya. Nah, iya, berjoget-joget gitu ya. Itu punya kebahagiaan tersendiri karena ternyata menghentikan untuk orang mengemis itu bukan ditawari dulu duit seperti pernah dilakukan oleh wali kota Bandung ya. Pernah istilahnya mengambil nih pengemis-pengemis diambil simpan di Wisma ya, di Wisma Persib, dan dijanjikan untuk mereka itu ngurus taman, sapu jalan dengan gaji 750.000 misalnya. Ya nyeletuk lah, sebagian pengemis mengatakan 6 juta aja kita gampang dapatnya, ini 750. Berarti di sini melihat bahwa merubah mindset itu adalah lebih penting. Kalaupun Anda misalnya nih kayak Dinsos memberikan pelatihan, setelah pelatihan lalu dibiarkan, setelah pelatihan dia nggak akan jadi apa-apa. Pola pikirnya dulu yang harus pola pikir yang harus jadi. Kalau dengan pola pikirnya berubah, dia berhenti pun tidak akan meminta uang. Itu misalnya saya dengan itu lama ya, dari mulai dia dari jadi informan sampai menjadi seorang sahabat ya, saya anggap sebagai seorang sahabat, seorang saudara. Jadi dia juga sudah mulai menginikan mentalnya ketika misalnya dia tidak ada uang sama sekali, dia masih tetap bertahan tidak ke jalan. Kalaupun ke jalan dia ada jualan tisu ya. Nah sekarang banyak mereka itu udah jualan tisu ya, mereka yang sudah menghentikan mengemisnya itu, kemudian dagang gorengan, ada dagang kacang yang suka di jalan ya, dibungkus-bungkus itu biasanya di pasteur itu mereka sudah berhenti karena mereka punya keinginan. Masa sih Bu, saya harus begini terus, anak-anak saya harus sekolah ya kan, karena mereka juga melahirkan anak jalanan nih yang bahayanya. Melahirkan anak jalanan. Jadi dengan gepeng dan pengemis kemudian anak jalanan itu akan melahirkan masalah baru. Gepeng itu apa? Apa ya? Gelandangan. Gepeng itu gelandangan dan pengemis. Oh, singkatan. Singkatan. Jadi gelandangan dan pengemis itu melahirkan masalah sosial yang baru. Apa itu? Ya masalahnya kekerasan seksual. Ya kan? Kekerasan seksual terhadap anak-anak jalanan. Kemudian penjualan anak-anak di bawah umur. Kemudian juga ada penjualan anak-anak jalanan perempuan untuk dijadikan pelacur ya, itu ada yang dikebatamkan malahan ya. Kemudian misalnya ada lagi masalah yang lain, itu adalah perilaku seksual yang bebas di antara mereka.
Nah, mereka kan usia 14 hamil, lahir lagi anak jalanan. Makanya ini sangat cepat perkembangan anak jalanan ini. Kalau di Indonesia sekarang misalnya pengemis kata Kementerian Sosial itu di kisaran ada 7.500-an pengemis ya, gepeng itu di Indonesia. Kalau di Kota Bandung 2018 itu ada pengemis sejumlah diperkirakan 2.000. Ya, kemudian naik 2019 itu sudah mencapai 2.800. 800. Jadi kalau 2020 dengan Covid ini pengemisnya nggak kelihatan sebenarnya, tapi yang miskinnya akan lebih banyak. Dan kalau bebas nanti dari Covid, saya merasa pesimis kalau 2021 itu mungkin akan banyak pengemis karena kita sudah melihat gejalanya ya, banyaknya sekarang masyarakat miskin yang hidup dengan rodanya, ya kan, mengemis kan, pamulung ya. Itu pamulung juga bagian dari yang kita bidik juga nantinya. Hanya model Ambu itu kan harus memikirkan bahwa mereka, kita dulu nih, anak-anak mahasiswa saya itu adalah agen perubahan. Masya Allah. Ya kan? Tetapi jangan lupa bahwa masyarakat yang kita bina itu juga adalah harus menjadi agen perubahan untuk dirinya. Jadi bukan hanya dijadikan objek, tapi harus menjadi subjek. Nah itu dakwah kita, dakwah KPI sebenarnya. Masya Allah. Sebaik-baik manusia yang iya kan? Coba Rasulullah dalam menangani dakwah terhadap marginal itu kan luar biasa. Misalnya terhadap pengemis kan, dia suapi setiap hari, udah tidak melihat, dimaki. Rasulullah itu sabar ya. Rasulullah, coba kalau kita yang kena, ya kan gitu. Nah kalau Rasul itu sabar. Jadi ternyata tidak harus dengan ucapan ya. Jadi mereka dengan sikap kita yang baik, menghargai mereka sebagai manusia, menghargai, menyayangi mereka sebagai saudara, itu ternyata lebih efektif ketimbang kita hanya sekedar memberikan materi atau janji-janji. Mau janji gombal malah gitu jangan ya. Mau digombalin. Nah itu ya. Kita yang miskin itu sering sekali digombalin ya. Kasihan masyarakat Indonesia. Masya Allah. Ini Masya Allah materinya benar-benar yang emang gak sama sekali kepikiran gitu. Ternyata pengemis juga ada ranah-ranahnya, strateginya, ada landasan pemikirannya. Ternyata seperti itu, dan ini menjadi bahasan yang menarik. Nah oke, satu lagi deh Ambu, apa sih harapan yang terbesar buat nanti tahun 2021 untuk para saudara-saudara kita yang masih ada di ranah pengemis? Oke. Mungkin ini penanganan mereka itu memang harus lebih cepat ya. Artinya menangani mereka itu bukan hanya sekedar diberi ya, bukan sekedar diberi, kalaupun diberi pelatihan hanya tidak sekedar diberi pelatihan, tapi bagaimana memasarkan dari hasil pelatihan itu. Jadi jangan sampai paham modal itu adalah duit saja, ya kan, tapi bagaimana potensi yang ada. Sebenarnya para pengemis ini sangat punya potensi besar, termasuk anak jalanan. Mereka punya potensi besar yang tidak kita gali. Nah ini harus digali. Jadi harus ada kerjasama. Misalnya nih, keagamaan, lembaga agama harus mulai membidik dakwah ke situ, ya. Jadi dakwah itu tidak selesai di situ. Saya ingin anak-anak muda. Sekarang saya melihat ada beberapa anak muda yang mulai bangkit ya, bangkit dalam arti melaksanakan dakwah di ranah-ranah marginal. Itu ada teman-teman yang kemudian kita gabungkan dengan kita ya. Nah, jadi kita saling bantu. Ketika Anda butuh ini, kita bantu. Ketika misalnya di ranah ini ternyata dia punya beras misalnya, oke, bantu kita. Nah, gitu ya. Jadi kita saling. Jadi lembaga-lembaga agama ini harus sudah mulai turun, para dai juga harus mulai peduli. Ya kan, kalau menyuruh sholat ke yang sholat mah paling gampang, itu di masjid. Ya, menyuruh Anda harus rajin itu ke masjid. Orang sudah ke masjid dia kok gitu. Nah, tapi bagaimana ramah terhadap mereka juga. Tong disaha-saha ketika misalnya ada pengemis tiba-tiba ganti baju ingin, nggak usah. Jadi justru kita harus ramah bagaimana caranya memanusiakan mereka, gitu ya. Kemudian juga
polisi sebagai amanan misalnya yang biasa di jalan-jalan, misalnya cobalah dengan kasih sayang dilarang mereka untuk ke jalan, apalagi anak-anak yang masih balita ya, kasihan itu mereka itu. Kemudian Dinsos juga itu harus menyatu juga dengan bidang-bidang atau misalnya di ranah-ranah pendidikan, bekerja samalah dengan perguruan tinggi. Bagaimana saya yakin mahasiswa itu akan banyak sekali kegiatan nantinya, jadi tidak hanya menjadi pendengar setia di dalam kelas atau lamun geus teu pusing tunduh sare misalnya mahasiswa makan gitu. Nah, diusahakan tidak seperti itu. Saya merasa yakin karena saya misalnya beberapa mendampingi mahasiswa, mereka semangat. Yang jadi masalah selalu di kita itu adalah pendanaan. Nah, para pengusaha pun harus mulai membidik ini. Ya, CSR itu jangan hanya melihat misalnya wah ini mah yang dibantu itu punya keuntungan buat saya, tapi bagaimana sekarang dana CSR ini bisa membantu dakwah seperti ini, membantu kita seperti itu gitu loh. Ketika misalnya Dinsos butuh kerjasama untuk pembinaan mentalitas yang dijaring misalnya ya, nah itu kan bisa diundang, bisa diminta pertolongannya ke perguruan tinggi keagamaan, bisa ke Muhammadiyah ya kan, bisa ke UIN, bisa ke mana saja untuk membantu memberikan pembinaan mentalitas keagamaan. Jadi bukan hanya memberikan makan dan minum, ngajarkan Iqra nggak akan selesai, karena ini yang harus dirubah itu adalah mindsetnya. Supaya apa? Bahwa bahwa usaha sekecil apapun memiliki nilai ibadah. Ya kan, dia tukang tisu itu dia sudah beribadah. Berbeda dengan mengemis, hasilnya berapapun, hasilnya jutaan, dia juga akan tidak enak, selalu bersembunyi dari kekayaannya, ya kan? Dia akan hidup pura-pura terus di jalanan, pura-pura miskin, ya kan? Berbohong, berdosa, dan itu terus berlanjut, dosa-dosa itu dilakukan. Nah, ini pentingnya semua jaringan masyarakat itu ikut andil, sehingga sampah masyarakat ini dibersihkannya tidak dengan kemarahan, tapi dengan kasih sayang, dengan cinta. Intinya bagaimana kita menjadikan mereka manusia-manusia yang sesungguhnya. Jadi kita memanusiakan manusia, itu intinya ya. Jangan dianggap mereka itu apalah. Saya suka sedih ya, apalagi kalau ke kalangan pelacur ya. Itu nanti kita bahas lagi dalam bidang seru banget udah segitu aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Intan Rama undur pamit, sampai jumpa di KPI Podcast minggu depan, karena KPI Podcast obrolin aja jangan